dari sekian juta sperma. Betul enggak, Bang? Betul, Bang. Betul ya? Nih, itu manusia tahu kapan, Bang ya? Setelah adanya mikroskop atau dulu-dulu udah tahu, Bang? Jangankan dulu, Bang, jangankan itu, Bang. Masalah itu embrio kan, Bang, tuh kan? Iya. Jangankan TV aja dulu nggak ada, Bang. Radio tuh nggak ada. Nih, hebatnya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Himar di mute dulu, tolong di mute dulu. Summa kholaknal nutfata alaqah. Itu ada kata nutfah. Nutfah itu adalah dari setitik air mani. Artinya kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Alaqah, Bang. Alaqah Anda tulis lintah di Google Translate lalu kamu terjemahkan dalam bahasa Arab. Itu pasti tulisannya alaqah. Nah, alaqah ini ya itu belum nampak oleh mata telanjang, Bang. Kalau Anda tidak percaya, Anda cek Google perkembangan manusia. Ya, kamu cek di Google, pasti ketika manusia ketika ibu hamil, ketika umur 15 sampai 25 hari, itu persis seperti lintah. Ya, persis seperti lintah. Perilakunya, cara mendapatkan makanannya seperti lintah. Dia mengambil darah dari ibu kita. Nah, ini hebatnya ini Al-Quran ini. Kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat di sini. Dari kata alaqah yang artinya lintah. Kalau seandainya wanita yang sedang ngidam, umur 15 sampai 25 hari itu perutnya dibedel untuk melihat yang namanya alaqah atau lintah itu tadi, Bang, belum kelihatan, Bang. Sementara kalau kita lihat di Bible, seandainya Rasulullah itu nyontek Bible, Anda baca di dalam kitab Anda, di dalam Ayub 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku dan mengentalkan aku seperti keju? Kira-kira mana yang masuk akal, Bang? Manusia di dalam rahim seperti keju atau seperti lintah? Seperti lintah, Bang. Seperti lintah. Mirip, kan? Dari mana Rasulullah tahu, Bang? Emangnya Rasulullah, seandainya perut wanita dibedel, umur-umur segitu, lintah itu belum kelihatan di situ. Dari mana Rasulullah tahu? Pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta manusia, langit dan bumi. Tuh, Al-Quran tidak pernah berselisih dengan ilmu pengetahuan, Bang. Tidak pernah berselisih. Tapi Bible berselisih. Nih, sekarang kita ke Bible ya. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Maka dipisahkanlah yang gelap itu dari terang. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Betul enggak, Bang? Hari pertama ada terang kan? Kitab Kejadian 1 ayat 3 kan? Iya. Betul. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa dan tahun-tahun. Ayat 16, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat.
Masuk akal enggak Bang? Di hari pertama ada terang tapi mataharinya nongol di hari keempat Bang. Anu Bang, kurang mencerna Bang kalau bahas yang ininya, yang bagian ini Bang, aku kurang mencernanya Bang, jujur. Coba, ya ini memang kenapa Anda tidak mencerna? Karena ada terguncangan di dalam diri Anda. Ternyata kitab yang Anda imani selama ini, yang Anda percayai firman Tuhan, ternyata isinya tidak sesuai dengan fakta. Itu yang membuat Anda itu agak susah menerima, betul? Iya juga mungkin. Saya ini ahli kejiwaan, jangan ditipu-tipu, tidak bisa. Saya ahli kejiwaan. Nah, itu tadi Bang. Ini saya sederhanakan. Di hari pertama ada terang. Mataharinya diciptakan hari keempat. Mungkinkah ada terang tanpa adanya matahari? Mungkin enggak Bang? Berat ya? Terguncang Anda Bang? Terguncang kan? Coba dibuka Bible Anda. Betul tidak yang saya katakan itu? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkanlah yang terang itu dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama menurut kitab Anda yang Anda yakini saat ini sudah terang benderang. Tapi anehnya matahari diciptakan hari keempat. Masuk akal Bang? Biar sekalian babak belur iman Anda Bang. Ayo Bang. Karena kalau Anda orang berpikir, Anda akan menjawab jujur. Tidak mungkin. Anda masih berani jujur? Berani jujur Bang? Susah Bang, memang jujur itu susah Bang. Apalagi terkait dengan iman. Ini di sini Anda masih katanya mau melepas dogma, tapi Anda di sini belum bisa lepas dari dogma. Ayo lepas, buang dogma, buang, supaya akal Anda tercerahkan. Bang Yunan, jangan pingsan Bang. Halo, halo, halo. Ya, masuk ya, akal kah? Enggak, bentar enggak, Bang. Enggak. Ya silakan. Enggak serala sih. Gimana caranya mau terang sementara mataharinya muncul, si pemberi terangnya ini muncul nanti 4 hari enggak mungkin Bang. Mantap. Masih percaya itu firman Tuhan? Lah masa Tuhan sih ngasih yang enggak masuk akal ke ininya, ke makhluknya. Nah, mantap, mantap. Satu lagi Bang, ini perlu dikritisi Bang. Anda tahu enggak Bang? Siang dan malam itu terjadi karena apa Bang? Ini jujur ya Bang ya, emang kayak gitu, bunyinya kayak gitu. Aku pun ini secara pribadi mencernanya tuh, loh, ngambang, nggak masuk akal. Masa ini? Oke Bang, oke kita lanjut lagi ya. Penerangnya nggak belum ada. Oke, satu lagi Bang, saya tanya sama Anda, terjadinya siang dan malam itu karena apa Bang? Waktu kita sekolah diajari apa Bang? Bumi berotasi. Betul enggak Bang? Bumi berputar pada porosnya sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam. Betul enggak? Siang dan malam, ya betul. Karena bumi berotasi kan? Iya. Bumi berotasi itu disebabkan apa? Gaya gravitasi, betul? Betul ya? Yang iya. Gravitasi. Betul, gaya gravitasi, gaya tolak menolak atau tarik menarik antara bumi dan matahari menyebabkan bumi berputar pada porosnya. Adanya gaya
menyebabkan bumi itu bereaksi sehingga dia berputar pada porosnya. Selain menyebabkan dia berputar pada porosnya, juga menyebabkan dia berevolusi mengelilingi matahari. Betul? Ayo kita kembali lagi ke SD, Bang. Ke SD kita, balik ke kelas 6 SD, kelas 4 SD nih. Ya. Ya. Bagaimana mungkin ada bumi berotasi di hari pertama, mataharinya nongol di hari keempat? Iya sih, artinya kalau di hayalan aku gini, bumi berputar pada porosnya kan, berputar pada porosnya sambil berputar ya sambil mengelilingi matahari. Betul. Itu kalau memang hayalan saya sekarang, Bang. Bukan Begitu. hayalan, memang itu fakta, Bang. Itu namanya berotasi dan berevolusi. Berotasi bumi berputar pada porosnya, berevolusi bumi mengelilingi matahari. Berputar sambil berputar mengelilingi matahari. Betul Anda. Nah, itulah nanti bumi berotasi itu, berevolusi itu. Berotasi itu yang menyebabkan bumi terjadinya pergantian siang dan malam. Bumi bergerak terus, mataharinya dari sini nih, nah bergerak. Ini yang diputar gini jadi malam dia, yang terkena sinar. Inilah yang siang. Bagaimana ada siang dan malam di hari pertama kalau bumi belum berotasi dan belum berevolusi? Karena untuk bisa berotasi dan berevolusi harus ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi terjadi kalau ada matahari. Oke. Ya, mau lagi. Hebat ya Muhammad ini. Bukan Nabi Bisa Muhammad tahu yang hebat. Allah yang hebat, Allah yang memberitahu. Artinya dari segi pembandingan gitu loh. Dari segi pembandingan antara Rasul Paulus sama ini Muhammad ini, utusannya Allah Tuhan. Berarti Bapak di Tuhannya Pade ini sama ya sama Tuhan Bapak di surga itu. Sama ya, Bang? Tuhannya Islam bukan di surga, Bang. Kalau Tuhan itu di surga, berarti bentar Bang. Kalau Tuhan di surga, berarti lebih besar surga daripada Tuhan dong nanti dong. Katanya Tuhan itu maha besar. Masa Tuhan di surga? Surga itu diciptakan untuk manusia, untuk umat manusia, bukan ditempati Tuhan. Tuhan tidak butuh tempat, Bang. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak butuh tempat. Kalau dia butuh, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak membutuhkan ciptaannya. Lah inilah perbedaannya Tuhan dengan kita. Kalau kita menciptakan sesuatu karena kita membutuhkan, kita mengambil keuntungan dari kita yang kita ciptakan. Sementara Allah menciptakan segala sesuatu tidak mengambil untung dari apa yang dia ciptakan. Allah tidak membutuhkan dari apa yang dia ciptakan. Karena Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Begitu Bang. Ya. Kita lanjut lagi Bang ya. Pelajaran kitab suci dan ilmu pengetahuan. Mana yang sinkron Al-Quran atau Bible. Kita tidak bisa membandingkan kitab suci dengan kitab suci Bang. Tidak boleh. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang bentar Bang User. Bentar ya, bentar. Saya mau ngasih tahu, kitab suci dengan kitab suci tidak bisa dibandingkan. Karena kalau kita berbicara kitab suci itu nanti kembalinya ke iman. Makanya itu untuk bisa membandingkan kitab suci dengan kitab suci harus kita hadirkan pihak ketiga. Makanya saya membawa ilmu pengetahuan untuk menjadi penengahnya. Setuju Bang ya? Setuju Bang. Ya, Oke. Menurut Bible dalam kitab Kejadian 1 ayat 16 ya, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar. Allah menciptakan dua benda penerang yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Jadi
Kejadian 1 ayat 26 menerangkan kepada kita bahwa bulan dan matahari sama-sama benda penerang. Artinya benda itu memiliki sinar sendiri. Bulan tidak memantulkan cahaya matahari menurut Bible, karena sama-sama benda penerang. Betul? Iya, iya. Padahal ilmu pengetahuan menjelaskan kepada kita bahwa bulan memantulkan cahaya matahari. Betul enggak? Iya, betul. Fenomena ini bisa kita lihat ketika terjadi gerhana bulan. Kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Karena posisi bumi ada di tengah. Ini bumi, ini matahari, ini bulan. Jadi sinar matahari terhalang oleh bumi, menyebabkan bulan gelap. Kalau bulan ini memiliki sinar sendiri, walaupun bumi di tengah, bulan tetap bersinar. Betul enggak? Iya, iya. Betul. Berarti bulan tidak memiliki sinar sendiri, tidak bisa dikatakan benda penerang, karena dia memantulkan cahaya matahari. Nah, mana orangnya? Di dalam Quran surah Yunus ayat 5 dikatakan begini. Ayat 5 ya. Huwallazi ja'ala samsa dia awal komaro nuron. Ya, artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahayanya. Dari kata nuron. Nuron itu cahaya yang dipinjamkan. Ya, nih jelas Al-Quran tanpa tafsir-tafsir. Dialah Allah yang menciptakan matahari dan bulan adalah cahaya yang dipantulkan. Sejak kapan manusia tahu bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari? Baru kemarin sore. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu tanpa ragu menyatakan bulan memantulkan cahaya matahari. Allahu Akbar. Masih ragu ya, dengan kenabian Nabi Muhammad? Pingin belajar, pingin gimana ya, pingin banyak waktu gitu ah. Pingin banyak waktu mau belajar tentang Islam, mengenal pertanyaan Muhammad. Pertanyaan saya, masih ragu dengan kenabian Nabi Muhammad? Setelah saya buktikan berbagai macam, itu baru secuil itu, belum. Masih ragu kenabian Nabi Muhammad? Artinya gini bang, untuk Nabi Muhammad, aku bukan ragu pun, bukan percaya pun, bukan ragu bang, enggak ke situ. Makanya kan pingin banyak waktu gitu, mau belajar banyak tentang Nabi Muhammad itu kayak mana gitu, tentang Tuhannya Nabi Muhammad itu kayak mana gitu bang. Nah, kalau sekarang bagaimana posisi Anda, Bang? Posisi Anda sudah percaya Nabi Muhammad atau belum sekarang ini? Dia adalah seorang nabi. Ya, kalau dari penjabaran si Abang tadi kan wow. Artinya wow dong dengan kitab yang dia bawa itu. Tahu. Nah, jadi Anda sudah mulai percaya dengan kenabian Nabi Muhammad ya? Iya. Dan itu kan terbukti, bisa dibuktikan kan? Gini Bang, kalau Anda sudah percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, ya, Anda nanti belajar, nanti Anda belajarnya setelah masuk Islam. Untuk masuk Islam, Anda tidak harus belajar penuh dulu, tidak harus nunggu jadi ustadz dulu. Yang penting Anda sudah punya bekal untuk mempercayai Nabi Muhammad sebagai Tuhan, utusan Tuhan, gitu loh. Pertanyaan saya, Anda percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah? Percaya bang. Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Kalau masalah Nabi Muhammad, gini loh bang, dengan penjabaran abang tadi kan, dengan penjabaran abang tadi tentang Muhammad, aku udah mulai sedikit memahami ternyata hebat loh kitab yang dibawa sama dia, bisa mengetahui. Dulu kan dikatakan sudah dijelaskan dulu kan lewat Al-Quran, dan terbukti dengan sekarang dengan adanya ya ini kayak penelitian dari apa yang saya terangkan, dari apa yang saya terangkan tadi,
membuktikan Nabi Muhammad nabi atau bukan? Iya betul bang, makanya aku bilang berarti betul ini Muhammad ini utusan Tuhan Allah. Nah, makanya tadi ketika saya tanya, Anda jangan ragu untuk menjawab. Saya ulang lagi bertanya kepada Anda, ya. Anda percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah? Ya percaya bang, Tuhan Allah itu percaya bang, cuma satu bang. Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah dari keterangan saya tadi? Dari keterangan abang sih, iya mulai sedikit paham. Percaya ya? Karena terbukti bang, terbukti. Itu nyata bang. Iya. Sebenarnya bang, Anda sudah Islam. Tinggal mengucapkan dalam kalimat bahasa Arab saja. Itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda, itu arti dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda sudah Islam, tinggal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Clear Anda jadi Islam. Itu bang. Silakan, apa yang mau ditanyakan lagi supaya lebih kuat lagi? Ini tadi apa tadi itu lupa. Ini betul nggak itu? Betul nggak itu? Ada kan saya kan pernah ini dengar juga dari teman Islam, katanya Muhammad itu hebat katanya, bisa belah bulan. Ini cuma dengar juga perkataan sih. Ya mungkin dia Islam ya, mungkin sama kayak saya cuma Kristen anu aja yang minim ilmu. Jadi gini bang, keajaiban Rasulullah itu banyak sekali. Membelah bulan itu hanya secuil dari keajaiban yang dilakukan Rasulullah atas izin Allah. Jadi gini, saya kasih tahu, keajaiban itu jangan hanya dimaknai yang sifatnya itu seperti sihir, orang mampu berjalan di atas air, menghidupkan orang mati. Bukan begitu bang. Keajaiban itu adalah kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui proses belajar mengajar. Ya, kalau dia misalnya bisa mengobati orang tapi dia itu dapatnya dari belajar, itu namanya bukan keajaiban. Betul? Betul enggak bang? Ya betul bang. Mukjizat sama gitu. Seperti Yesus, ketika Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, kalau dia bisa menyembuhkan itu dia belajar, maka itu bukan keajaiban. Tetapi Yesus melakukan itu bukan dari belajar, makanya dibilang keajaiban. Namanya keajaiban yang dilakukan oleh seorang nabi itu sesuai dengan kaum yang dihadapinya. Ketika Musa menghadapi Fir'aun, yang dihadapi adalah tukang-tukang sihir, maka keajaibannya Musa mirip sihir. Tolong di-mute Lukman. Ya, betul enggak keajaibannya Musa mirip sihir, tapi bukan sihir ya. Keajaibannya Musa mirip sihir. Tongkat dilempar jadi ular. Mirip sihir enggak? Mirip bang, mirip bang. Tongkat dipukulkan ke laut, laut terbelah, mirip sihir enggak? Iya mirip. Mirip sihir. Kenapa? Karena yang dihadapi Musa adalah tukang sihir. Keajaiban Yesus, karena yang dihadapi Yesus waktu itu orang-orang sakit dan orang-orang yang lagi giat-giatnya belajar tentang ilmu pertabiban. Yesus tampil tanpa melalui belajar, tanpa melalui bertapa, dia bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Itulah namanya mukjizat. Betul ya? Nah, keajaibannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sepanjang zaman. Ketika Rasulullah masih bersama-sama kaumnya, pada saat itu kaum bangsa Arab itu sangat menjunjung, sangat mengidolakan syair.
Ya, orang-orang yang bisa membuat syair terindah dilombakan, nanti syairnya itu ditempelkan ke Ka'bah. Tek. Ya, sampai tahun depan ada lomba lagi kayak gitu. Jadi kalau syair dia itu ditempelkan di Ka'bah dan dibaca banyak orang, itu merupakan suatu kebanggaan. Rasulullah tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar syair, tidak pernah belajar sastra. Rasulullah membawa ayat suci Al-Quran yang lebih hebat daripada syair apapun. Makanya ada Al-Quran menantang kepada para penyair itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narolati wal kuduhanas wal hijarah uidat lil kafirin. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, coba kamu buat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Ajalah semua penolong-penolongmu selain Allah kalau memang kamu benar. Bang, buatlah. Bisa nggak open cam aja bang, open cam aja bang, biar terfokus gitu maksudnya. Waduh, disuruh open cam saya. Ya kalau jadi Al-Quran menantang seluruh manusia, bahkan boleh dibantu oleh Tuhan-Tuhan yang kau anggap hebat. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran. Jika kamu benar, jika kamu mampu, dan pasti, kata Allah, dipastikan oleh Allah, dan pasti kamu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, maka persiapkan dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Tantangan ini sudah 1400 tahun bang. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang paling pendek, ada surah yang paling pendek isinya 3 ayat. Inna a'toinakal kausar fasoli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat di dalam Al-Quran. Tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Silahkan Anda undang profesor-profesor bahasa untuk membuat 3 ayat semacam Al-Quran. 1400 tahun 1400 tahun belum ada yang mampu membuat, belum ada yang mampu mengalahkan tantangan ini. Kalau itu bukan dari Allah, hanya tulisan tangan Nabi Muhammad, hanya karangan Nabi Muhammad, pasti sudah banyak yang bisa bikin ayat semacam itu. Betul enggak? Artinya apa tadi itu bang? Apa tadi itu minatoina itu? Hah? Itu ayat tadi yang dibilang abang 3 itu, 3 ayat itu minatoina itu artinya apa bang? Aduh, nggak usah artinya lah bang. Itu inti saya ingin mengatakan kepada Anda, ya, bahwa tantangan Al-Quran itu hanya 3 ayat saja, tidak ada yang mampu untuk menyaingi. Intinya itu bang. Kalau Anda ingin tahu artinya, nggak apa-apa juga deh ya. Di situ di Al-Quran dikatakan inna a'toinakal kausar, ya. Di situ dikatakan maka mana sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Inna a'toinakal kausar, ya. Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, ya, karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, ya. Inna sani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Begitu bang. Ya bang. Jadi itu gini, artinya bang, ini
Ini yang dibawa pada ngeluh. Mungkin. Kenapa? Izin bentar Ustaz Luki, ini di YouTubeku yang Hijrah Khadijah ini udah kelamaan. Jadi teman-teman yang di Hijrah Khadijah ini aku mau tutup dulu. Jadi langsung pindah ke channel YouTube yang Natalia Iriani ya. Soalnya Natalia Irianinya masih lanjut live. Masih lanjut live ya. Jadi teman-teman dari Hijrah Khadijah bisa pindah nonton langsung ke Natalia Iriani. Tontonannya sama. Aku tutup dulu yang di Hijrah Khadijah. Tetap semangat ya teman-teman ya nontonnya ya. Lanjut diskusi ini ya. Kita nonton di Natalia Iriani. Iya, aku tutup dulu Hijrah Khadijah. Kita ketemu lagi di Natalia Iriani. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tantangan kepada orang-orang yang ahli bahasa. Nah, yang dihadapi Nabi Muhammad bukan cuma segerombolan orang, tapi sepanjang zaman. Yang dihadapi Nabi Muhammad juga para ilmuwan. Makanya ayat-ayat Al-Quran juga berbicara tentang ilmuwan. Banyak ilmuwan, walaupun Rasulullah sudah tidak ada, tapi mukjizatnya masih berlangsung sampai sekarang. Banyak ilmuwan di zaman sekarang takluk oleh Al-Quran dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau nabi-nabi terdahulu ketika nabinya meninggal, maka keajaibannya hilang. Ganti lagi nabi bawa mukjizat, nabinya meninggal, hilang. Lihat, keajaiban Nabi Muhammad adalah keajaiban masih berlangsung sampai sekarang. Itu Bang. Tapi keajaibannya Kekal. itu berbentuk ilmu pengetahuan Bang, gitu ya. Karena kan sampai Ada sekarang. Kan tadi sudah saya bilang. Yang dihadapi Nabi Muhammad itu bukan hanya segelintir kaum. Pada zamannya Nabi Muhammad, orang yang masih juga misalnya mengandalkan keajaiban-keajaiban yang sebagaimana nabi-nabi terdahulu, misalnya Musa membelah laut, mereka minta, kalau kamu utusan Allah belah bulan. Nabi Muhammad lakukan. Ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Muhammad melakukan, yaitu anaknya Faryah. Seperti itu Bang. Jadi keajaiban Rasulullah itu sepanjang zaman. Nah, keajaiban yang masih berlangsung sampai sekarang, keajaiban yang berupa ilmu pengetahuan. Iya Bang, sudah paham. Bang Juma gantian dong. Silakan Bang Juma. Jadi kan gini Bang. Berarti ini kan aku ngerti semua yang disampaikan pada tadi itu dari panjang lebar. Artinya aku nyimak Bang. Aku nyimak karena takutnya, makanya ku bilang ke abang itu coba open cam Bang, biar fokus, nggak ke ini, fokusku nggak teralihkan gitu. Ku suruh abang open cam karena ibarat kita belajar kan, ya namanya belajar kan ibarat belajar matematika lah gitu, contoh kan. Itu kita belajar matematika kalau dari awal udah nggak fokus, pasti endingnya nggak dapat. Makanya aku udah paham tadi Bang, masalah kayak Musa dengan tongkat ularnya, Isa dengan menyembuhkannya, tabib-tabib itu, dan Muhammad dengan ilmu pengetahuannya. Berarti Tuhan ini mengutus utusannya sesuai zaman sesuai apa yang dikerjakan pada kehidupan zaman itu, bertahap. Betul. Kita. Ya, aku sih pemahamannya kayak gitu Bang. Betul. Ya itu udah benar itu Bang. Sudah selesai. Tergantung dari yang dihadapinya gitu Bang. Ya, iya betul. Nanti selesai sudah zamannya Nabi Musa dengan ilmu-ilmu sihir-sihirnya, digantikan lagi zamannya si Yesus. Kan Tuhan Yesus Nabi Yesus ya atau Nabi Isa ya? Kalau di Islam. Nabi Isa. Diganti lagi di zamannya, ini ceritanya di Islam ya. Cerita lagi zamannya si Nabi Isa. Gini dengan ilmu pengobatan, menyembuhkan kan. Selesai step ke terakhir Nabi Muhammad dengan ilmu pengetahuannya yang bahkan termasuk hebat loh. Dan terbukti sekarang emang hebat. Satu lagi, Anda tahu Big Bang pertama kali ditemukan tahun berapa? Nggak tahu Bang.
tahun 1924 oleh seorang uskup namanya Lamitri. Ya, itu karena kenapa ini bisa menemukan? Karena alat sudah mulai canggih, udah ada teropong, ya kan, bisa mengamati benda-benda langit dan sebagainya. Dan Big Bang, teori Big Bang adalah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Itu teori Big Bang, karena memang kebenarannya seperti itu. Al-Quran sudah menjelaskan itu 1400 tahun yang lalu. Di mana itu? Surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat tarot kong fapatanahuma. Apakah orang-orang kafir? Nah ini saya pernah berpikir kenapa ya Allah kok menyebutnya di situ orang kafir? Bukan orang beriman. Awalam yarol ladina amanu, kok tidak begitu ya? Yang disebut kok kafir ya? Ternyata Allah itu maha tahu bahwa yang akan melakukan penyelidikan, penelitian itu adalah orang-orang kafir. Penemu-penemu itu orang-orang kafir. Nah di situ Allah bertanya kepada orang-orang kafir itu. Yang menemukan Big Bang itu Allah bertanya di situ, padahal 1400 tahun yang lalu jaraknya ya kan dengan ditemukannya Big Bang itu. Allah berkata kepada orang-orang kafir, awalam yarol ladina kafaru. Apakah orang-orang kafir? Ya, awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ard. Ya, anas samawati wal ardo kanat tarot kong fapatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi itu satu yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya. Anda tahu Big Bang itu terjadi ledakan besar bukan? Betul Bang ya? Ya betul Bang. Big Bang itu ya dari satu benda zat pijar yang sangat panas itu meledak sehingga serpihan-serpihan itulah nanti membentuk nebula. Dari nebula lama-lama mengeras, terjadilah benda-benda langit. Kan begitu tuh teorinya waktu kita belajar. Al-Quran menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Dari mana Rasulullah itu tahu? Apakah Rasulullah ngarang? Kalau ngarang kenapa terbukti kebenarannya? Ada lagi, misalnya Allah berfirman, ya Allah yang menciptakan dua macam air. Ya, yakni yang satu segar, yang satu lagi asin lagi pahit, kalau nggak salah begitu ya. Dan apabila air itu bertemu, mereka tidak dapat bersatu karena di antara keduanya ada barzak. Fenomena ini bisa kita lihat di lautan Gibraltar. Ada ribuan mil antara air tawar dan air asin ketemu, tidak menyatu Bang. Rasulullah nggak pernah tuh berlayar nyebrangin laut, kok tahu Rasulullah? Iya Tadi kan juga. sudah saya bilang Rasulullah tinggal di padang gurun, bukan di laut. Dari mana Rasulullah tahu di dalam laut ada api, di dalam laut ada air tawar? Ya? Dari mana Rasulullah tahu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang, oke, Bang. keajaiban Al-Quran, kebenaran Al-Quran sudah saya sampaikan kepada Anda. Silahkan Anda mau terima monggo, tidak mau terima juga tidak apa-apa. La ikraha fidin. Tugas saya bukan untuk memasukkan Anda ke Islam. Tugas saya hanya menyampaikan hidayah itu Allah yang punya. Jangankan saya, Rasulullah aja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya Bang? Gitu. Selamat malam. Selamat malam Bang Rafael. Selamat malam.
Ya, saya boleh menanggapi dari narasi dari Om Bibel ini. Ya, silakan. Nah, Apa yang mau ditanggapi, Bang? Ya, saya mendengar tadi bahwa mengatakan bahwa Quran itu dianggap benar karena banyak penemuan-penemuan orang kafir itu terjadi, dan itu sedikit Bang, ditulis oleh Quran. Bentar Bang, sebelum kita lanjut, apa definisi benar Bang? Benar itu artinya bukan salah. Benar itu artinya antara pernyataan dan kenyataan itu sesuai. Contoh nih, Ya, saya bilang ini pensil, saya benar apa salah? salah. Ini pensil, salah. Kalau saya bilang ini korek, Benar. benar kan? Iya kan? Ini korek, benar kan? Ya, benar. Sesimpel itu cara membuktikan itu benar atau salah. Nah, yang disampaikan Al-Quran, antara yang disampaikan di Al-Quran dengan kenyataan benar atau salah? Ya, menurut yang saya dengar tadi itu benar dari Bapak yang terangkan itu. Bapak membenarkan itu karena katanya kan semua yang dapat diteliti yang ilmiah itu sudah diterangkan di dalam Quran, kan begitu. Kemudian orang kafir menemukannya jauh hari sesudahnya. Nah, Ya, saya boleh bertanya, contohnya Big Bang itu tadi, ya, Bang. Iya, betul. Kalau boleh saya memberikan tanggapan mengenai penjelasan Bapak tadi, berarti Quran mencari pembenaran itu dari pikiran-pikiran orang kafir. Bisa dikatakan begitu ya, bahwa Quran mencari pembenarannya dari... Kok mencari pembenarannya sih? Izin Casogi izin Bang Rafael, kalau mau stand up comedy itu di Metro TV daftar. izin dulu Ustaz Sugi ya. Kalau mau izin teman-teman, kalau mau stand up comedy ini Komal diskusi lintas agama akademis berdasarkan data, bukan logikal falase. Kalau mau stand up comedy lawak itu nanti kau bisa jalan-jalan ke Trans Studio, Metro TV dan lain-lain, kau bisa daftar di sana, kau jadi pelawak. Sekarang Bang, sekarang yang perlu Anda pikirkan, Kan gitu, apakah tadi. Bible bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan? Itu yang harus Anda pikirkan. Bukan Anda mengkritik yang sudah terbukti kebenarannya. Bukan mengkritik, Coba. saya menanggapi. Aduh. Saya menanggapi. Lisa, tolong bahwa di mute. mencari Sekarang pembenaran gini loh. dari pikiran-pikiran orang kafir. Bukan. Itu kan? Kalau Al-Quran mencari kebenaran dari pikiran orang kafir menyatakan dahulu, baru Al-Quran ditulis. Itu baru mencari kebenaran dari orang kafir. Justru sebaliknya, orang kafir itu mengetahui kebenaran itu dari Quran. Jangan dibolak-balik. Orang kafir kan tidak baca Quran. Ketika dia menemukan itu, mereka tidak baca Quran. Justru Mereka ketika orang kafir dia, tidak beriman kepada Quran. saya kasih tahu Bang, Nah, kemudian justru Bapak- ketika kemudian dia, Bapak bentar mencocokkan. Bang, kok Begitu. mencocokkan? Itu kalau mencocokkan itu kadang benar kadang salah. Itu baru mencocokkan. Apakah ada tadi yang salah? Kan Anda membenarkan. Ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan? Ada yang salah? Ya, anggaplah tidak yang salah. Tetapi kan Tidak ada yang Bapak salah. Kalau mencari tidak ada yang kebenaran. salah itu dari Tuhan Mencari atau bukan? kebenaran dari Waduh, Ya, waduh, berarti kan kembali Bapak ini mencari kebenaran dari logikal pikiran orang falasi. kafir, gitu. Seharusnya Anda itu Bukan mikir logikal falasi, kenapa kan? kitab Anda itu Ini ketika maka saya bicara berpikir. ilmu pengetahuan salah semua. Seharusnya Anda mikir kenapa kitab Anda ketika bicara ilmu pengetahuan salah semua, nggak ada yang benar. Tunjuk satu ayat di dalam kitabmu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya tantang Anda. Ayo, Oke, tapi begini. tunjuk. Kalau memang Quran itu sesuai dengan kalau memang Quran Al-Quran itu sesuai sudah dengan terbukti ilmiah, kebenarannya nih, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita melakukan perbandingan. Tunjuk satu ayat di dalam Bible yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Matahari hadir hari keempat, tumbuhan tumbuh di hari ketiga. Benar apa salah itu?
Ayo. Maksudnya begini. Tapi ada loh. Matahari. Pernyataan Quran yang tidak sesuai dengan ilmu, dengan apa? Dengan ilmiah. Ada Apa? pernyataan Quran yang tidak sesuai Apa? dengan ilmiah itu. Apa? Yaitu bumi datar. Di mana ada bumi datar dalam Quran? Mana ayat? Mana ayat? Kan itu mana hamparan. ayatnya? Ya, Bumi mana datar ayatnya? Hamparan kan? Oke, saya Jadi kasih kalau ya. dikatakan hamparan, Nah, ini berarti datar, berarti Tuhanmu mengatakan juga bumi datar. Karena Tuhanmu mengatakan, akulah yang menghamparkan bumi seorang diri. Yesaya 44 ayat 24. Berarti bumi datar menurut Bible. Hah? Coba ini. Yesaya 44 ayat 24 Tuhan berkata, akulah yang menciptakan langit dan yang menghamparkan bumi seorang diri. Berarti bumi datar menurut Bible. Ini ya. Jawab. Anda jangan standar ganda Anda Iya, tadi maksudnya mengatakan gini. ketika bumi itu dihamparkan, lalu Anda mengklaim Al-Quran mengatakan bumi datar. Di dalam kitabmu, Tuhanmu Iya, juga saya mengatakan jawab dulu. bumi datar. Gimana itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Yesaya 44 ayat 24. Saya baca ya, Yesaya 44. Yesaya 44. 24. Banyak loh ayatnya di Bible. Banyak. Loh, beserak loh. Itu salah satu itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 40, itu Tuhan itu bumi itu seperti kancing baju. Tuhan bertahta di atas lingkaran bumi. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, kami kan tidak membenarkan kitab kami dari yang ilmiah. Bukan itu. masalah itu. Nah, ini kan Quran. Iya, Bukan ini masalah Quran kan itu, mencari Bang. pembenaran Anda tadi berarti Anda mau mengakui tidak bahwa Iya. kitabmu itu mengatakan bumi datar? Yang berarti ada ketidakcocokan antara Quran, Alkitab kami, dan ilmu pengetahuan. Oh, Anda jelas salah. sekali Saya dalam belum menerangkan Quran soal ada Quran. banyak ayat. Oke, saya terangkan soal Ada Quran. banyak ayat yang Oke, menyatakan saya hamparan. terangkan soal Quran. Diam dulu. Saya terangkan soal Quran. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Ingat, Quran bukan bahasa Indonesia. Justru ketika Tuhan berkata wal ardo ba'da dalika dahaha, Al-Quran menyebutkan dengan persis bahwa bumi itu seperti telur burung unta. Karena kata dahaha dari kata duya yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Hebat Al-Quran, nggak bisa diprotes. Makanya dilihat dalam bahasa Arabnya apa? Wal ardo ba'da dalika dahaha. Orang Arab, anak-anak Arab, Bang, dengar, ini ilmu. Orang anak-anak Arab ketika dia main kelereng itu juga disebut dahaha, menggelindingkan bunda yang bulat. Itu dari kata duya, Bang. Ini bahasa Arab, Bang. Itu hamparan loh, hamparan bukan. Hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? 79 30 juga. Saya tanya hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Jawab. Hamparan dari bahasa Arabnya apa, Bang? Jawab. Bagaimana kalau kita lihat tafsirnya saja? Bang, hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Tafsir apa yang mau kamu tunjukkan? Tafsir apa? Apa tafsir apa? Menerangkan tentang burung unta, telur burung unta. Betul nggak tafsirnya seperti itu? Lah, dari kata duya. Atau tafsir Anda saja? Oh, tafsir Anda saja. Tafsirnya Gimana? Anda tidak ngerti begitu. bahasa Arab tidak? Anda ngerti bahasa Arab enggak? Saya kan berdasarkan tafsir. Nah, ada tafsir. tafsir apa yang kamu Tapi baca? itu Mana dalam tafsir apa yang kamu baca? Tafsir apa yang kamu baca? Nah, kalau kita baca Coba dalam doa Qiyas tafsir apa yang kamu baca? 79, Tafsir apa? Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dalam Qiyas Hamparan 80, dari bahasa Arab apa? Oh, ini saya tanya, tafsir Qiyas apa yang kau 88 ayat baca? 20. Biar saya Cak Sugi. Aduh, Bang ini orang Rafael. kok kopla sih? Bang Rafael, Al-Quran itu tidak sama dengan Bible Anda yang seenak udel kita terjemahkan ya. Dengarkan Bang Rafael ya. Al-Quran Nur Karim itu murni firman Tuhan, sedangkan kitab suci Anda yang kalian anggap kitab suci itu, mohon maaf ya, karena terlalu mudah diterjemahkan kemana-mana. Makanya ada yang namanya Jesus Only, Trinitas, ada yang Advent, ada yang ini, ada yang itu, banyak denom. Karena kenapa?
Karena terjemahannya itu pemaknaannya ratusan pemaknaan. Satu dalil itu sampai puluhan pemaknaan. Makanya denominasi itu banyak. Jadi Al-Quran dengan Bible Anda itu tidak bisa Anda samakan dengan berdasarkan terjemahan. Anda mesti mengetahui standar bagaimana cara memaknai Al-Quran itu. Karena kalau hanya modal terjemahan itu, ya memang kalian kan umat terjemahan. Al-Quran itu punya 15 basic dasar keilmuan. Tidak mencari pembenaran. Enggak sembarangan. Bentar dulu bro ya, dengar dulu ya, biar pintar. Ini kan mau belajar. Bang Zuma kalau sudah monitor silakan masuk ya Bang Zuma ya. Ini Bang Rafael ini kayaknya agak sedikit ada gangguan. Bang. Ya, gimana Bang? Ya begini, tapi kan kami tidak mencari pembenaran dari Ya, bentar Bang ya, bentar ya. Bang Rafael, Karena kitab Anda itu cacat, jadi banyak loh saya yang bilang yang mengatakan bumi itu nggak ada. Jadi gini Bang, di Al-Quran itu tidak ada dikatakan datar dalam Quran. Saya bisa mana kasih ayatnya. Nggak ada di situ dikatakan datar Bang. Jangan nambah-nambah kau. Jadi ayat itu menerangkan. Itu hamparan itu apa? Aduh, diem dulu. Makanya saya jelaskan, diem. Jadi kenapa di situ Allah itu? Aduh, ini noise tolong di mute dong. Jadi gini, Allah itu ya menyatakan apa yang sesuai penglihatan manusia. Tidak mungkin Allah akan mengatakan bumi itu bulat sementara yang dilihat manusia adalah hamparan. Ya, apakah hamparan itu berarti datar? Tidak. Anda meletakkan sesuatu di tempat yang bulat, menghamparkan karpet itu juga disebut hamparan. Gitu loh. Tapi perlu kita ingat, dalam bahasa Arabnya dari kata dahaha, dari kata duya, yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Gitu loh. Kalau Anda ngeyel, Anda harus ngerti bahasa Arab baru bisa ngeyel sama saya. Kalau enggak diem. Kalau menurut Anda saya salah bahwa duya itu bukan telur burung unta, apa artinya kata duya? Nah, itu baru debat kita. Hah? Dahaha dari kata apa, Bang? Kalau Anda mau ngeyel, ini karena dari IS 79 ayat 30 tafsir Jalalain. Dari An-Nasiyat 79 ayat 30. Bang, bumi sesudah itu dihampar. Dahaha dari kata apa, Bang? Udah turunin. Ini nggak bisa diskusi dia. Dia cuma udah. Kasir ya, saya kasih. Udah. Dari Ibnu Kasir. Ibnu Kasir mana? Open cam. Biar aja Bang. Open cam coba open cam. Ibnu Kasirnya open cam. Tunjuk Ibnu Kasirnya. IS 79 ayat 30. Bang Rafael, tahu nggak pendeta? Izin dulu Ustaz Sugi. Tahu nggak pendeta yang melayani di gereja Anda? Anda cari pendeta Anda, tusuk, colok pantatnya pakai jari telunjuk Anda, terus jilat makan telan. Boh. Ampret. Sudah nggak ada ilmu loh. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu ngeyel. Terus gimana coba? Oke, kalau menurut Anda salah, ya kan? Dahaha itu dari kata duya salah. Oke, tunjukkan kepada saya itu dari kata apa? Kan enak kan? Cuma model ngeyel menghadapin saya. Aku bahagia loh, Cak Sugi. Aku bahagia kalau ada orang-orang kayak gitu. Bahagia aku. Enggak Bang, sebenarnya justru dia ngeyel membantah apalagi nggak sesuai Bible itu justru menunjukkan kebodohannya sebenarnya. Iya, betul itu Bang. Kita menerangkan dengan ilmu, ya kan? Bahasa Arabnya seperti ini dibantah. Parah. Mending kalau nggak ada yang ditahu, apalagi minim ilmu, mending diam aja. Dengerin ya kan? Itu sama halnya kita nunjukin ketololan kita. Habis ya mainannya ya, host ya habis. Mainannya gak ada yang bener dari tadi naik. Mungkin masih ada lah teman-teman seiman ini di bawah ini. Kita artinya dari segi ibadah aja Bang, kita tuh kayak gimana ya, segala anjing lah bisa masuk ke dalam,
sendal langsung, kita nggak tahu dari luar kita jalan tuh nginjak tuh apa, masuk ke tempat ibadah. Ini tempat ibadah loh. Ini tempat Satu ibadah. lagi doubling kayaknya ya. Casugi Dablik. Ini yang Kenapa ini dia itu Kristen. tadi tajam keluar tapi tumpul ke dalam? Yang jelas-jelas kitabnya sendiri cacat ilmu pengetahuan. Kenapa dia nggak mikir gitu loh? Kalau katanya itu firman Tuhan, tapi cacat dengan ilmu pengetahuan, ini Tuhannya yang salah atau kitabnya asal tulis? Karena yang namanya kebenaran antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya bilang ini pensil salah, ini korek, baru benar antara pernyataan dengan kenyataan, ini korek. Itulah namanya kebenaran, sesimpel itu. Kalau ada Tuhan mengatakan ada terang di hari pertama, mataharinya dibikin hari keempat, otak waras semana yang bisa percaya? Kalau ada tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya diciptakan hari keempat, otak waras mana yang bisa percaya? Karena tumbuhan untuk bisa hidup itu perlu namanya fotosintesa. Fotosintesa memerlukan sinar matahari. Tanpa ada sinar matahari bagaimana bisa hidup? Percaya kayak gitu? Waras enggak Anda? Jadi Ya dari tata cara ibadah aja kita bang, itu kalau di Kristen kan gimana ya, nggak kompak gitu. Nah, ini kalau soal ibadah saya nggak mau ikut campur bang, karena itu Ya, ranah ini ibadah saya, mereka. Saya hanya lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu menjalankan agamamu sesuai kepercayaanmu, silakan. Ibadah sesuai Iya, dengan keyakinanmu. Kamu mau jungkir, mau jingkrak-jingkrak di dalam gereja, los. Tapi di sini saya hanya bicara secara akademis berdasarkan data. Data ilmu pengetahuan seperti ini, Bible seperti ini, Al-Quran seperti ini. Mari kita uji mana yang benar-benar firman Tuhan. Kenapa harus kita uji? Tidak mungkin kita hanya iman buta bang. Pokoknya apa yang dikatakan kitab suci saya percaya gitu aja. Oh enggak bisa. Makanya Al-Quran itu Allah selalu menegur kita, afala yatawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak mikir, nggak menggunakan pikiranmu? Kita disuruh mikir, tidak boleh kita hanya mengimani saja. Pokoknya ya udahlah kita imani saja. Oh tidak, Islam tidak seperti itu. Kita gali. Dari menggali itulah akan tumbuh namanya iman. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Iman tanpa akal buta. Akal tanpa iman pincang jadi ateis. Iman tanpa akal bodoh. Apa-apa pokoknya dipercaya begitu aja. Gitu bang. Gantian dulu Pak Sugi, yang suruh ganti siapa? Bang Juma nggak ada. Kamu naik. Kamu naik ngomong. Silakan kamu naik ngomong. Pak Sugi, aku bisa ngomong dulu bentar nggak, Pak Sugi? Silakan bang. Ya, jadi kan gini, di Kristen kan di sini kan kalau dari segi tata cara ibadah itu kan Kecil bang suaranya bang. Jangan timbul tenggelam bang. tujuan anunya bang, kayak kalau di Islam kan kiblatnya kan satu kan, semua menghadap ke sana kan bang. Ya, kalau di Kristen itu biar menghadap selang-seling anunya tempat ibadahnya itu nggak masalah bang. Jadi nggak ada tujuannya gitu. Lain beda kalau kayak di Islam tuh kan satu tujuan dia. Jadi walaupun dari segi mana seandainya kita ini pakai drone tuh langsung ke langit. Yunan coba
Natali coba masuk Natali sama Yulan. Kamu mualaf kan? Jelaskan kenapa sampai Iyalah. bisa mualaf sama Yulan. Silakan coba. Aduh, kenapa bisa sampai mualaf? Ya sama aja lah, belajar Bible sendiri. Terus ya Iya udah. betul, iya betul belajar sendiri. Terus tapi bedanya gini, Bang Yunan. Sendiri loh, nemu kebenaran. Heeh. Iya, tapi bedanya gini, Bang Yunan nih aku lihat kayak bisa nyantai gitu ya, padahal udah tahu kebenaran di Islam. Itu bedanya di situ gitu. Aku udah tahu kebenaran di Islam, aku nggak bisa santai, gelisah, aku pengen cepet-cepet syahadat. Aku sih gitu sih Bang Yunan. Begitu Ya, makanya- singkat cerita, jangan kelamaan juga. Lanjut. Aku ini sih Mbak Natalia ya. Aku ini sebenarnya ini lagi gaduh Mbak, lagi kacau balau ini sebenarnya. Mulai dari tadi Kacau siang sama tadi siapa? sore itu. Iya, Ya, kacaunya sama siapa? Ya masalah tadi sore itu, ini juga kan Mama belum pulang kan. Justru aku ini bukan di rumah loh, nggak di rumah ini. Makanya kan mau karena Komal ini aku jadi tenang, jadi enak perasaan karena ini. Iya. Bang Yunan. Makanya besok pagi mau balik ke rumah, gimana mau atur mengkondisikan gimana ya langkah-langkah selanjutnya gitu loh. Iya Bang Yunan, dari tadi sih aku dengernya memang gitu. Katanya kan keluarga mama lah gitu ya. Tapi apa ya Bang Yunan ini sebenarnya milihnya apa sih Bang Yunan ini? Maksudnya lebih milih berat ke mama apa berat ke menyelamatkan Bang Yunannya dulu? Aku tahu mamanya juga mau syahadat. Aku nyimak ya, ada yang bilang, oh Natali nggak nyimak dari tadi guys. Aku tuh nge-live kan dari tadi guys, aku nyimak. Iya, tapi gini Bang Yunan, herannya kenapa sih emang kuncinya itu ada di mama gitu, selalu di mama gitu. Kalau mama nggak jadi mualaf gimana? Resiko terburuk ya. Aku sih nggak doain yang jelek-jelek. Aku pengen semuanya Gini loh, berjalan Kak. lancar, Gini loh. niat baik bisa disegerakan gitu. Gini loh Kak, ini kan masalah syahadat ini yang kayak gini kan ini sekali seumur hidup kan ya Kak ya. Aku mau Enggak, nanti maksudnya udah mualaf nggak sekali seumur hidup, minimal 5 kali sholat 5 waktu tetap ada syahadatnya di situ. Lanjut. maksud momennya itu loh. Enggak, aku mau Ya. barengan Mama gitu. Oh, momen mualafnya langsung bareng sama mama gitu. Kalau toh ikrar memang syahadat. kalau toh memang sekarang mau walaupun saya sendiri, aku identitas saya di rumah sana sama Mama. Nah enggak lagi inilah Mama sama saudara sama tante, terus aku juga enggak di rumah. Itu. Umur berapa Makanya Kak Yunan kalau kemarin sekarang? aku enak loh perasaan ini. Ya, mohon maaf Kak Yunan sekarang umur berapa sih? Sibukannya 30 udah kuliah apa kerja? Oh, 30. Iya, ya itu ya udah dewasa banget Bang Yunan. Kalau memang Bang Yunan, tapi ini semua terserah Bang Yunan ya. Memang si Masih Bang Yunan mungkin seger-segernya itu. membayang